dhallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ulumihi fitarin amin ya rabbal alamin. Al-babu adapun bab ar-rabi'u yang keempat wassalasuna dan 30, bab yang ke-34 fi dzikrin nari di dalam menerangkan tentang neraka. Kalau dalam Qur'annya neraka itu waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya neraka itu dari manusia dan batu. Nah, jadi dileboni manusia itu murup, sama dengan disiram minyak. Nah, itu neraka. Ya, mudah-mudahan kita tidak usah lama-lama. Ya seperti ijma ulama kemarin lah ya, 7 hari jadilah. Fil khabari itu diterangkan di dalam hadis, ana Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam itu mendatangi siapa malaikat Jibril an-nabi alaihi salatu wassalam, kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di suatu saat malaikat Jibril itu mendatangi baginda Nabi. Faqala maka lalu berkata siapa baginda Nabi, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ini mumpung ketemu Bril, tolong sifatilah, terangkanlah li kepadaku annaro, masalah neraka, kepada masalah neraka. Bril, ini mumpung kita lagi santai ya kan, kau datang ke sini minta tolong Bril. Minta tolong apa ya Nabi? Terangkan kepadaku neraka itu seluk beluknya bagaimana sih? Kan gitu. Faqala maka lalu berkata siapa malaikat Jibril kepada Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu khalaqa, sudah menciptakan siapa Allah ta'ala an-nara, kepada api neraka. Jadi neraka, surga dan apapun itu adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Jibril ngomong, iya Nabi, Allah tuh sudah menciptakan api neraka. Beliau malaikat Jibril meneruskan lagi, bercerita lagi, fa'uqadu, maka menghidupkan siapa Allah kepada neraka tadi. Allah menghidupkan neraka alfa amin 1000 tahun. Hidupin api itu untuk dijadikan neraka itu selama 1000 tahun. Setelah dihidupkan 1000 tahun hatta ahmarot, sehingga api itu berwarna merah. Nah, kalau kita sudah ngaji, tahu, belajar seperti ini ya, kok enggak takut di neraka ya, nekat tenan. Andalannya kita itu apa? Kok enggak takut ya? Summa auqadu, maka lalu menghidupkan lagi siapa Allah kepada neraka alfa amin 1000 tahun lagi. Jadi neraka itu asalnya dihidupkan Allah 1000 tahun hingga warnanya merah. Setelah warnanya merah itu dihidupkan lagi oleh Allah selama 1000 tahun lagi. Hatta abyadot, sehingga menjadi putih apa warna daripada api tadi, hingga warnanya berubah jadi putih. Setelah 2000 tahun warnanya menjadi putih. Itu belum. Summa auqaduha, maka lalu menghidupkan lagi siapa Allah kepada api neraka alfa amin 1000 tahun lagi. Setelah dihidupin lagi 1000 tahun akhirnya jadi 3000 tahun. Hatta iswadat, sehingga menjadi warna hitam apa neraka. Jadi neraka itu apinya tuh hitam, nggak macam api kita di sini agak kuning merah ya. Nah, apinya hitam. Fahia, maka adapun api neraka itu suwadaun, hitam sekali. Suwada itu saking hitamnya. Bayangan hitamnya seperti apa? Kalaili, seperti malam al-mutlimi yang gelap. Jadi api neraka itu kalau kita pas gelap sekali, nggak ada bintang, nggak ada rembulan, nggak ada cahaya, malam-malam, itulah gambaran gelapnya api neraka. Nah, segelap itu layat fa'u,
tidak akan pernah padam apaluhi buah apa mulat-mulat itu apa bahasanya, berkobarnya api neraka. Jadi dibuat dari tadi 1000 tahun hingga warna merah, 1000 tahun hingga warna putih, apinya tadi 1000 tahun hingga macam malam pekat. Dari mulai itu tidak pernah mati, hidup terus sampai sekarang. Wala tahmadu, dan tidak pernah padam apa jamrotuha, mawanya, arengnya mawa apa bahasa sini, baranya api neraka, tidak pernah dipadamkan lagi oleh Allah. Dari mulai diciptakan, ya kan, menciptakannya itu selama 3000 tahun hingga sampai hitam pekat kelam, tidak pernah lagi dipadamkan oleh Allah, baik mulatan apinya itu ataupun baranya, hingga besok kita bertemu di sana. Qala, sudah berkata siapa mujahid, sekarang di mana Pak? Ya wallahu a'lam. Nanti kalau pas ketemu besok ya kan. Cuman kita kalau bisa tuh nggak usah rekreasi ke sana ya. Berpikir pokok rekreasi yang enak-enak di surga apa gimana, seperti Pak Janis loh. Oh, bayangannya bidadari terus ya. Saya ingin tuh begitu. Jangan inginnya ke neraka. Itu pilihan kita ya. Nak ke neraka ke surga itu pilihan kita. Jadi Nabi itu bilang, inna ummati fil jannah. Inna kullu ummati fil jannah. Umatku tuh nanti semuanya ke surga. Ilaman aba, kecuali orang yang tidak mau. Nah cobalah, saking baiknya Nabi itu, umatku tuh besok semuanya besok ke surga, kecuali yang tidak mau. Kan pilihannya masing-masing. Maka dalam ayat Al-Quran itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pilihan kita jadi orang yang takwa atau jadi yang lacut. Pilihan kita ingin ke surga atau ingin ke neraka. Sudah diajari Allah dan Rasul, disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau kepengen ke surga, alamatnya ini. Jalannya begini. Kalau kesini, atau begini, nanti ke neraka. Tinggal pilih, bebas. Di dunia itu bebas, terserah, gitu ya. Para nabi, rasul, para ulama itu tugasnya cuma menyampaikan, nerangkan. Kalau nak ke surga ini loh jalannya, begini. Kalau nak ke neraka tuh ini loh jalannya, begini. Nah, itu begitu. Tugasnya cuma begitu. Qala, maka sudah berkata siapa Mujahidun, Imam Mujahid. Innali jahannam, sesungguhnya di neraka jahannam hayatun, adapun ada ular. Ka'ana kilbukhoti, seperti leher daripada onta. Wa aqoribin, dan juga ada kalajengking atau ya kalajengking ya. Kalbigoli, seperti bigol tuh di bawah kuda sedikit besarnya. Fayahrobu, maka pada berlari siapa ahlun nari, ahli neraka, ilan nari, ke neraka. Jadi nanti yang giring, ya kan, tukang giring itu ular-ular sama kalajengking. Asal nengok itu pada lari masuk neraka sendiri. Terus gini ya, saya kasih tahu apa tafsir di dalam salah satu tafsir dalam surat Yasin. Jangan pernah kita besok bayangkan ke neraka tuh digiring, dipecuti, dipaksa-paksa, tidak. Ya kan? Tetapi di situ nanti itu sesuai dengan surat Yasin itu. Famtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nanti kita tuh ngaku dewek. Ya kan? Yang dulu nggak senonoh hidup kita di dunia, gawenya itu arah ke neraka, ya nanti jalan sendiri. Pisah sendiri, jalan sendiri, sadar sendiri untuk menuju neraka. Famtazu, maka berpisahlah kalian semua al yauma, di hari ini, ayyuhal mujrimuna, wahai orang-orang yang pada
berdosa. Kalau Pak Imam baca terus tidak tahu artinya, ya kayak mantra jadinya. Qolal mu'allif rahimahullah, itu begitu. Itu artinya besok tuh ngaku dewek-dewek, jalan dewek-dewek. Tidak payah mencuti malaikat, ngarah ke dirinya sendiri-sendiri. Nah, kata Imam Mujahid, besok tuh ada namanya itu ular dan juga kalajengking yang nanti ketika ahli neraka nengok itu dia lari ke api neraka. Mingtil kal khayati, dari demikian menengok daripada ular wal aqoribi dan kalajengking. Fatakhudu, maka memakan bisa fahatihim, dengan memakan apa ular dan kalajengking tadi, bisa fahatihim dengan mulut-mulut mereka. Fataksato, maka menjadi apa, lebur atau mungkret apa anggota badan bainas sya'ri, antara rambut ilal dhufri, hingga ke kuku bawah, kuku kakinya. Jadi ketika dimakan tuh perut hingga ngumpul gitu. Fama yungji, maka tidak ada sedikit pun yungji yang bisa menyelamatkan him kepada ahli neraka, minha dari ular dan kalajengking tadi, illal harba, kecuali berlari, ilan nari, ke api neraka yang hitam pekat tadi ya. Nah, dan perlu ini diinformasikan juga ya, kalau yang ingin ke sana besok itu, andaikan kita dimasukkan HP kok Allah masukkan HP ini ke neraka, itu selama 80 tahun, ada riwayat 70 tahun, ini HP ini baru sampai dasar. Itu saking dalamnya neraka. Maka potensi nak keluar tuh ya memang sulit. 70 tahun merangkak tidak sampai. Maka kalau tidak dapat syafaat Nabi ataupun syafaat para orang-orang yang alim seperti kemarin itu, ya kan? Itu kayaknya ya mustahil. Nah, ini seperti itu. Waruya, dan diriwayatkan an Abdullah bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna finari, sesungguhnya di dalam neraka itu khayatun, adapun inna finari, sesungguhnya itu di dalam neraka khayatun, adapun ada ularnya. Yang ularnya tadi misla anakil ibili, sepadanya lehernya onta. Fataladago, maka lalu nguntal apa? Siapa akadun salah? Apa maknanya Pak? Meremukkan siapa akadun salah satu mereka. Faladago, maka meremukkan akadum kepada salah satu mereka, lagdagotan, dengan sekali remuan. Yajidu, yang bisa merasakan atau menemukan siapa ahli neraka, alamaha, kepada sangat sakitnya remuan tadi. Arba'ina kharifan, terasa hingga 40 masa. Itu sekali dikenyah, wah itu 40 masa. Aku males bayangkan. Kalian kalau nak bayangkan situlah. Aku bayangkan yang lain. Andaikan pun di neraka besok saya nak bayangkan, ngaji, yang baik-baik gitu, walaupun kok di neraka. Kalau kalian nak bayangin remuk itu terserah. Naudzubillah, mudah-mudahan ya kita selamat dari itu semua ya. Nggak bisa tidur malah kalau nerangkan ini. Waruya, dan diriwayatkan an Zaid bin Wahab, dari Zaid bin Wahab, an ibni Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, radhiya, semoga memberikan ridho siapa Allah taala anhu, kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Inna narakum, sesungguhnya api kalian semua, maksudnya di dunia ini, ya kadang dirokok bareng sama Pak Sekdes, saya bareng maksudnya. Ya hadiyu inilah itu juz'un, bagian min sab'ina juz'in,
dari 70 bagian mintilkan nari, dari demikian bagian api neraka. Jadi api yang di dunia ini yang untuk masak, kadang yang bakar kebun barang itu, ya kan, yang pada dirokok sama Pak Imam, Pak Sekdes, ya saya barang itu 70 bagian daripada api neraka. Oh, Pak Imam tuh tenang wae dia, oh, sudah kawan dengan api kan, jadi besok tidak mau lagi api neraka. Laula anaha, jika kok tidak sesungguhnya api neraka itu duribat andekan api neraka itu duribat diletakkan fil bahri di lautan marrota ini 2 kali ma'ing tafaktum maka tidak akan bisa mengambil manfaat siapa kalian semua minha dari api neraka syai'un bisyai'in dengan sedikit pun. Andekan kok 70 bagian dari api neraka yang sudah diambilkan ke kita tadi itu sudah dikum ya Pak, direndam dulu ke samudra 2 kali. Kalau kok enggak seperti itu, kata siapa ini tadi, Zaid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud, maka kita tidak bisa menggunakan api tadi. Qala sudah berkata siapa Mujahidun, Imam Mujahid, inna narokum sesungguhnya api kita di dunia ini itu hadiyo, inilah api di dunia itu tata'udu meminta perlindungan apa api dunia minari jahannam dari api neraka jahannam. Api dunia wae itu meminta perlindungan kepada Allah supaya tidak dimasukkan ke neraka jahannam. Itu ruya diriwayatkan fil khabari di dalam hadis. Anallaha ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu arsala mengutus siapa Allah subhanahu wa ta'ala Jibril kepada malaikat Jibril alaihissalam ila malakan nari kepada malaikat penunggu api neraka. Jadi ini kisahnya ini ya. Jadi ketika bapak kita Nabi Adam itu sama Allah diturunkan ke bumi, kalau sudah di bumi kan enggak macam di surga. Kalau di surga kan apa yang pengen ada, apa yang pengen ada. Maka ketika diturunkan ke bumi, kan nak makan masak dulu. Kalau nak masak maka makanan kecuali buah-buahan, ya kan? Kan perlu api, perlu menghidupkan api. Nah maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk nempel api, ngambil api, izin kepada malaikat Malik di neraka. Di perintah Allah malaikat Jibril untuk minta api kepada malaikat Malik di neraka. Bi ayakhuda. Gambarannya jika mengambil siapa malaikat Jibril minan nari dari api neraka. Fayati maka lalu memberikan siapa malaikat Jibril biha dengan api neraka yang nantinya diambil dari malaikat Malik tadi ila Adam alaihissalam diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Diberikan kepada Nabi Adam khattayat bakho sehingga memasak siapa Nabi Adam biha dengan api tersebut, memasak atau aman dengan untuk makanan. Jadi itu kisahnya ya. Ketika beliau Nabi Adam diturunkan ke bumi untuk masak makanan kan perlu api. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril minta api kepada malaikat Malik di neraka. Maka ya ditanyai sama malaikat Malik. Qala maka berkata siapa Malikun malaikat Malik. Ya Jibril wahai malaikat Jibril. Kam berapa turidu menginginkan siapa engkau minan nari dari neraka? Dari api neraka. Nah, maka malaikat Jibril ditanyai sama malaikat Malik, Jibril, kau perlu seberapa api neraka ini kan gitu. Apa nak kau bawa semua kan gitu. Maka berkata siapa Jibril malaikat Jibril, uridu menginginkan siapa saya minha dari api neraka miqdar tamrotin kira-kira 1 butir kurma. Nah, ya. Ah sudahlah, nggak usah banyak-banyak lah, Malik. Aku minta segedang kurma wae lah, dengan itu. Kurma kurang lebih segini lah ya. Nah itu. Qala maka berkata siapa Malikun malaikat Malik,
ya Jibril wa Jibril wa malaikat Jibril lau a'taituka andaikan kau memberi siapa saya kepadamu miqdaro tamrotin kira-kiranya sebesar kurma ya ladaba maka akan hancur apa sebelas samawati 7 lapis langit wal ardina dan 7 lapis bumi. Oh jangan Bril, kalau aku kasih kamu sebesar apa itu namanya kurma, maka nanti tidak jadi yang Allah buat langit dan bumi ini hancur. Kalau kok aku kasih engkau sebesar yaitu sebesar kurma. Kalau kau minta sebesar kurma Bril, hancur bumi dan langit nih katanya. Kenapa kok hancur? Min harriha, dari saking panasnya api neraka yang sebesar kurma tadi. Waduh, ya jangan kalau begitu jangan segitulah. Nah, nawar lagi malaikat Jibril. Kola, maka berkata siapa malaikat Jibril, miqdaru nawatiha, sudah. Sebesar kira-kira apa lah? Cuilan dikit dikit dari cuilan potongan daripada kurma tadi. Ya dikit lah kalau begitu. Kalau sebesar kurma kok langit 7 lapis, bumi 7 lapis hancur, ya dikit Kola, maka berkata siapa malaikat Malik, lau a'taituka, andaikan kok aku kasih mengasihkan siapa aku kepadamu, maka kepada sesuatu dikit tadi, turidu yang engkau inginkan, lam tazal, maka tidak akan turun minas samai dari langit apa kotrotun, satu tetes pun air, walan tambut, dan tidak akan tumbuh fil ardi, di bumi ini apa nabatun, sesuatu yang tumbuh. Bril, kalau aku kasih secuil, ya kan, secuil dari kurma tadi api neraka ini kepadamu, maka jangan tanya, setetes pun tidak akan turun air dari langit saking panasnya, dan satu pun tidak ada tumbuhan yang mau tumbuh di bumi saking panasnya secuil yang aku berikan kepadamu. Dah, pokoknya bayangin sendiri lah ya, nanti aku males bayanginnya. Pokoknya begitu. Nanti kalau nak ingin tahu ya di dengar lagi apa YouTube-nya. Oh begitu ya, kayak gitu. Jadi nanti hidup nih biar tidak sembrono. Api neraka tuh begitu. Saking peningnya malaikat Jibril nih kan, sumanada, lalu memanggil siapa Jibril, malaikat Jibril, ilahi wahai Tuhanku. Saking peningnya dia, ini aku nak minta berapa api neraka ini, ya Allah, pening aku katanya. Kam berapa akhidu, mengambil siapa saya minan nari, dari api neraka. Ya Allah, ini kalau begini koyo keliru begini masih bahaya, ini saya harus ngambil berapa? Qala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, ya sudah Bril, gini wae ya, kamu tadi tidak nanya sih, tiba-tiba beradat wae langsung ke neraka ya kan, nggak nanya dulu seberapa, nah harus kamu ambil. Aturan kamu nanya dulu. Iya ya Allah, aku saking taatnya sama engkau perintah berangkat, nah, gitu. Ya sudah, khud ambillah wahai Jibril, miqdaro darrotin, kira-kira 1 atom kalau bahasa sekarang. Kalau dulu tuh biji sawi atau biji apa ya, entah itu, biji yang paling kecil lah pokoknya, biji bayam lah, minha, dari api neraka. Sudah, kamu ambil yang paling kecil. Fa'akhodalah, maka lalu mengambil siapa Jibril, malaikat Jibril, minha, dari biji bayam atau pokoknya yang paling kecil lah, biji-bijian. Miqdaro darrotin, kira-kira kalau makna sekarang tuh atom ya, 1 atom. Jadi nggak nampak malah. Anggaplah yang paling kecil masih nampak di mata lah ya, biji bayam lah Pak Kadus ya. Nah, kira-kira biji bayam. Wagomasoha, dan menyelamkannya siapa malaikat Jibril kepada api neraka, finahari, di dalam air dunia ini, sabaina marotan, 70 kali. Jadi setelah ngambil 1 biji bayam itu dari api neraka, terus dimasukkan ke lautan, umum, nggak telap lautannya, kering, ngisi lagi,
diangkat lagi, dimasukin, ngisi lagi, dimasukin lagi selama 70 kali. Sumaja lalu datang biha, sumaja lalu datang siapa malaikat Jibril biha dengan satu biji sawi tadi atau biji bayam dari api neraka tadi yang sudah direndam 70 kali di samudra tadi, ila Adam, kepada Nabi Adam alaihissalam, baru disetorkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu doa, maka meletakkan siapa malaikat Jibril kepada api neraka tadi ala jabalin, atas gunung syahikin yang tinggi, terus ditaruh di atas gunung. Itu pun fadzahaba, maka lalu runtuh apa dalikal jabalu, demikian gunung tadi saking panasnya, karena ditaruh di gunung padahal sudah direndam selama 70 kali. Itu ditaruh di gunung masih buyar gunungnya, masih hancur gunungnya, saking takutnya malaikat Jibril. Sumarodda, maka lalu mengembalikan siapa malaikat Jibril an-nar, kepada api neraka yang sudah direndam 70 kali tadi, yang sebesar biji bayam tadi, ila makaniha, ke tempatnya semula, balikkan lagi, hancur pokoknya kan itu. Taruh di gunung yang besar hancur. Lah terus yang sampai sekarang apa? Fabako wabako, dan masih ada apa dukhoniha, dukhon itu uapnya, uap asapnya ya, asapnya itu kan masih ada asapnya, fi ahjarin, yang ada di batu-batu, wa hadidin, dan juga di besi-besi, ila yaumina, hingga hari ini. Jadi api-api yang untuk masak, yang bakar apapun itu di dunia ini, itu cuman asap api neraka yang sebesar biji sawi tadi atau biji bayam tadi, yang sudah direndam di samudra selama 70 kali. Itu sampai sekarang. Nah, itu yang kita gunakan, bukan yang apinya nian, asapnya. Itu kalau membakar orang sudah gosong ya kan. Inilah ya kan keterangan fahadi, maka inilah itu an-naru, api neraka, fahadi, maka inilah api, itu an-naru, api, min dukhoni tilkan durroti, dari asapnya demikian satu biji sawi atau bayam tadi. Apa pesannya di sini? Fa'tabiru, maka ngambillah ibarat kalian semua, berpikirlah, bersiaplah, atau berangan-anganlah tentang yang seperti ini tadi, minha, dari asapnya api neraka, ya mukminuna, wahai orang-orang yang mau beriman. Dengan tahu itu akan menjadi rem kita, sehingga kita mau berbuat yang melanggar syariat, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, mikir, ya kan, mau berbuat dosa, mikir, ya kan, mau berbuat salah, mikir, sebegitu api neraka. Ya, cuman kalau siap ya terserah, ya kan, pilihannya masing-masing. Para ulama, para nabi, para rasul, pewarisnya para ulama dan guru-guru kita itu tugasnya cuman menyampaikan dan menerangkan. Pilihannya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kepengen yang enak seperti kemarin itu, ya silakan, kemarin jalannya. Kalau kepengen yang ini tadi, ya itu tadi, silakan, pilihannya masing-masing. Itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.